Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, hari ini kita akan bahas mengenai question tag. Ini ada pengertian question tag. Apa sih question tag itu? Nah, question tag adalah pertanyaan pendek yang berada di akhir kalimat. Jadi suatu bentuk pertanyaan tapi yang berada di akhir kalimat. Yang fungsinya yaitu mengajak pembicara untuk menyetujui pertanyaan kita. Jadi fungsi question tag adalah mengajak pembicara untuk menyetujui pertanyaan kita. Itu untuk pengertian question tag. Kemudian dalam question tag kita juga mengenal aturan-aturan dalam question tag. Aturan question di sini saya simpulkan jadi 15 aturan question tag. Kita akan bahas satu persatu. Ladies and gentlemen, kita bahas satu persatu mengenai peraturan di question tag. Baik, akan saya terangkan dulu. Ini ada aturan yang pertama. Nah, di aturan pertama, jika kalimat positif maka tagnya harus negatif. Sekali lagi, untuk question tag ini artinya adalah bukan atau kan. Kadang kita nonton film sering ketemu dengan soal saya pergi ke sekolah kan. Nah, maka di sini untuk bentuk kannya ini adalah question tag itu sendiri. Jadi makna dari question tag ini adalah menegaskan suatu kalimat, gitu ya. Dan artinya adalah kan atau bukan. Baik, saya mulai dari yang pertama adalah jika kalimat positif maka tagnya harus negatif. Nah, sini akan saya terangkan untuk contohnya. I meet him. Saya menemuinya kan. Nah, untuk mendapatkan kan ini adalah tergantung di tensesnya. Kalau tensesnya kita menggunakan simple present seperti I meet him adalah contoh simple present, maka di sini akan jadi don't I. Don't I ini artinya adalah kan dalam bahasa Indonesia. Nah, kan saya menemui ya laki-laki kan. I meet him, saya menemuinya kan. Jadi ini makna bahasa Indonesianya. Maka di sini apakah ini hanya simple present saja? Tidak juga. Jadi kita bisa gunakan seluruh tenses di sini bisa digunakan selain present. Baik, saya lanjutkan lagi. Kita ke peraturan yang kedua. Jika kalimatnya negatif, maka tagnya harus positif. Jika kalimat negatif, maka tagnya harus positif. Saya kasih contoh di sini adalah bentuk simple past. Misalkan ada contoh she did not go home. Dia tidak pulang. Nah, dia perempuan tidak pulang. Maka question tag-nya adalah, apakah di sini question tag-nya adalah ya, kita gunakan didn't she. She didn't go home, maka question tag adalah didn't she. Atau contoh yang lain misalkan they will not go home, jadi won't they. Baik, untuk aturan yang ketiga. Nah, jika kalimatnya ada kata I am, dalam kalimat ada kata I am, maka tagnya harus aren't I. Contoh di sini adalah saya rajin, I am diligent. Saya rajin kan, I am diligent. Maka aren't I, saya rajin, ya kan. Ini untuk bentuk yang misalnya kalau isinya M-nya negatif bagaimana? Bisa juga I am not, saya nggak malas, I am not lazy. Maka question tag-nya di sini adalah menggunakan MI. Ini untuk negatifnya, ini untuk bentuk positifnya. Saya rajin, ya kan. Saya tidak malas, ya kan. Baik, kita lihat ke aturan yang ketiga, aturan keempat. Nah, jika kalimat semi negatif ini bisa berupa dislike,
dislike tidak suka, absent tidak hadir, seldom jarang, never tidak pernah, atau apa yang lain ada, yaitu bisa menggunakan impossible tidak mungkin, atau disagree tidak setuju, itu juga masuk dalam semi negatif. Maka tagnya harus positif. Jadi semi negatif maka tagnya harus positif. Contoh, dia tidak hadir, he is absent. Maka di sini bentuk khususnya he is absent, dia tidak hadir. Ya kan? Nah, maka di sini yakannya digunakan is he. Mengapa tidak it isn't he? Karena absent ini adalah bentuk semi negatif. Maka maknanya baik negatif atau semi negatif, maknanya tetap negatif. Yaitu is. Dia tidak hadir, ya kan? Nah. Baik, untuk aturan kelima, jika terdapat posesif atau this atau that, nothing and anything, maka tagnya harus diganti menggunakan kata it. Posesif ini bisa berupa misalkan mine is yours, yours is mine, his book is his. Nah, itu kita bisa menggunakan, yaitu yang di sini his is mine, miliknya laki-laki adalah milikku, maka jawabannya adalah isn't he. Miliknya laki-laki adalah milikku, iya kan? Atau bisa menggunakan that. Misal, itu adalah bukuku, that is my book. Jadinya isn't it. His name is mine, isn't it? That is my book, isn't it? Maka di sini, maaf tadi untuk his is mine, miliknya adalah milikku. Jawabannya bukan isn't he tapi isn't it. Kemudian that is my book, jawabannya adalah isn't it. Itu adalah bukuku, ya kan? Nah, kalau misalnya di sini negatif, ya is it jadinya. Misal, this book, buku ini miliknya perempuan, hers. Ini tetap negatif karena ini is bukan isn't it. Nah, jadi jika terdapat posesif apa ini his, namanya ini bisa posesif pronoun, bisa posesif adjektif. Maka di sini nanti akan jadi isn't it. That is my book, isn't it? This book is hers. Buku ini adalah miliknya perempuan, ya kan? Aturan yang keenam, jika terdapat someone, nobody, someone adalah seseorang, nobody tak seorang pun, everyone setiap orang, this ini jamak, this itu jamak. Maka tagnya harus diganti menggunakan kata they. Contoh, someone is late. Seseorang terlambat. Mengapa kok nggak pakai are di sini? Karena someone ini adalah kata ganti orang ketiga tunggal. Kata ganti orang ketiga tunggal itu apa saja selain someone, bisa menggunakan he, she, tono, tini. Nah, maka di sini untuk usnetnya bisa menggunakan, tidak boleh isn't they, nggak ada. Tapi kita balik ke aren't they. Jadi someone is late, aren't they? Terus seperti itu. Contoh lain misalkan, tas-tas ini milikku. These bags are mine. Tas-tas ini adalah milikku, ya kan? Untuk mengatakan maka di sini gunakan aren't they. Tas-tas ini adalah milikku, ya kan? Aren't they? Seperti ini contohnya. Ini contohnya kalau sama, jadi kalau misalnya kalau everyone, nanti everyone juga nggak boleh pakai are, pakainya is. Everyone is late, aren't they?
Aturan yang ketujuh, jika terdapat kata there is atau there are, maka tagnya harus isn't it atau aren't there. Apa contoh? Ada yang ketujuh, jika terdapat kata there is, misal there is itu satu benda ya, there ini adalah artinya ada. There is, ada sebuah sepeda. There is a bike. Maka jawabannya adalah isn't there. There is a bike, isn't there? Nah, kemudian kalau menggunakan jamak, maka kita gunakan there are, ada dua, there are dua tas, two bags. Maka jawabannya adalah aren't there. There is a bike, ada sebuah sepeda, ya kan? Ada dua tas, ya kan? Maka di sini isn't there untuk satu benda, aren't there untuk dua benda atau lebih. Untuk aturan nomor 7. Dan aturan nomor 8, jika terdapat kalimat perintah, perintah itu dalam bahasa Inggris bisa disebut dengan imperatif, larangan disebut dengan prohibition. Nah, contoh perintah misalkan datanglah ke sini, come here. Ini contoh kata perintah. Larangan biasanya menggunakan kata don't di sini. Jangan terlambat. Don't be late. Maka keduanya ini jawabannya pakai will you. Gimana tuh maknanya? Nah, datanglah di sini. Oke, will you bisa diartikan kan atau oke. Don't be late, jangan terlambat ya. Nah, ini bisa will you diartikan ya atau bukan, sama saja. Maka ini untuk yang di atas contoh kalimat perintah, yang di bawah untuk contoh kalimat larangan. Yang ke-9, aturan ke-9, jika terdapat kalimat saran, maka tagnya harus shall we. Kalau saran itu ciri khasnya adalah menggunakan kata let's, yang sudah kalian ketahui adalah let's. Mari belajar, let's study. Mari belajar di sini, let's study here. Maka di sini untuk jawabannya menggunakan shall we. Mari, let's ini adalah dari kata let us tapi disingkat menjadi let's. Let's study here. Mari belajar di sini. Nah, kesulitannya bisa menggunakan shall we, ya kan, atau iya. Mari belajar di sini ya. Yang ke-10, jika terdapat kata pengandaian, maka tagnya adalah main clause. Jika terdapat kata pengandaian dalam bahasa Inggris disebut dengan conditional sentence. Ini berlaku untuk pengandaian tipe 1, 2, 3 berlaku untuk itu. Maka tagnya kita ambil dari main clause-nya. Contoh tipe 1 saja. If I have money, I will go home. Seandainya saya punya uang, saya akan pulang. Nah, have money di sini adalah if clause, sedangkan will go home adalah main clause. Maka kita ambil yang di sini sebagai question tag-nya. Jadi kalau ini positif, maka harus negatif. Ya, would I. Demikian untuk questionnya. If I have money, jika saya punya uang, saya akan pulang. Ya kan? Seperti itu. Jika saya punya uang, saya akan pulang. Karena kenapa kok boleh pakai negatif? Karena di sini positif. Aturan ke-11. Ini aturan ke-11. Jika terdapat kata bantu atau modal, maka modal itu sendiri. Jadi modal atau kata bantu bisa juga ditulis dalam bentuk question tag. Misal, dia bisa datang. She can come.
Maka untuk gusteknya bisa digunakan yaitu kanchi. Apa sih maknanya di sini? Nah, ya kan, dia bisa datang kan. Nah, sini nggak bisa datang ya atau kan. Maknanya dalam bahasa Indonesia. Si kan, dia bisa datang ya, kan atau kan. Ya. Aturan ke-12. Jika terdapat kata a few atau a little, maka tagnya negatif. Jika terdapat kata a few atau little, maka tagnya negatif. Contoh, I have a few time. Baik a few atau little maknanya adalah sedikit. Saya punya sedikit waktu. I have a few time. Maka di sini karena ada a few, maka di sini negatif. Karena ini contohnya dalam the present, maka bukan haven't I tapi don't I. Jadi I have a few time, saya punya sedikit waktu, ya kan? Atau I have a little time, atau I have a few time sama saja, maknanya adalah sedikit, ya kan? Aturan ke-13, jika terdapat kata few, nah kalau tadi kan pakai ini nggak pakai misalkan he has, dia punya sedikit teman, few friend, maka tagnya ada positif, jadinya does he, dia punya sedikit teman, ya kan? Maka di sini pakai does he. Jadi kalau 13 jika ada kata few, nah, ini biasanya ketemu seperti ini juga ada kalimat untuk yes few friend, does he. Yang ke-14, nah, jika terdapat kata only, maka tagnya bisa negatif atau positif. Saya hanya, only ini maknanya adalah hanya. Saya hanya mengetahuimu. I only know you. I only know you. Maka di sini ini bisa ada jawaban yang saya hanya mengetahui kamu. Nah, maka ini jawabannya bisa do I atau pakai don't I. I only know you. Saya hanya mengetahui kamu, ya kan? Maka di sini only adalah hanya. Maknanya adalah ya, nanti bisa positif, bisa negatif. Yang terakhir, aturan khusus terakhir, jika terdapat lebih dari satu auxiliary, maka tagnya adalah auxiliary pertama. Auxiliary adalah kata bantu dalam bahasa Inggris. Misal, I have been, saya sudah lapar. I have been hungry. Nah, have been juga auxiliary pertama, been juga auxiliary kedua. Ini auxiliary pertama, ini auxiliary kedua. Ini nggak boleh haven't I been, nggak boleh. Tapi jawaban adalah haven't I have been hungry. Saya sudah lapar, ya kan? Maka di sini jawaban adalah haven't I. Saya sudah lapar, ya kan? Ini auxiliary pertama, ini auxiliary kedua. Maka yang menjadikan adalah auxiliary pertama ini, maka jadi seperti ini, haven't I. Oke, berikut demikianlah keterangan saya mengenai pembahasan kita mengenai question tag. Jika ada pertanyaan silakan tulis di komentar berikut ini. Oke, that's all for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.